bisa dikata bahwa tidak hanya berfokus pada jenis kelamin, sedangkan jenis kelamin itu hanya dua, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau untuk gender kayaknya dia lebih ke mencakup semua kayak gitu. Terima kasih kakak. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Siapa tahu adek. Oh iya. Oke, ya kalau soal jenis kelamin itu mutlak dua, perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender itu bagaimana orang berekspresi, bagaimana orang bersikap. Makanya ada kita kenal dengan istilah feminim, maskulin, androgini. Feminim itu apa? Ya kayak perempuan. Kalau maskulin dia laki. Kalau androgini itu orang yang bisa mengekspresikan dirinya feminim dan maskulin. Jadi kita tidak heran biasa ada cowok yang agak feminim, ada perempuan yang agak maskulin, atau ada perempuan atau laki-laki yang bisa berperan feminim atau maskulin. Jadi sudah diketahui gender sama jenis kelamin itu dia berbeda. Memang agak mirip, tapi kalau jenis kelamin ya perempuan laki-laki. Kalau gender itu dia lebih cara dia mengekspresikan dirinya, emosionalnya dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau kita, menurutnya kita gereja, gender dengan jenis kelamin itu harus berjalan beriringan atau tidak? Oke, panas. Baru 5 menit pertama sudah panas. Bagaimana guys? Ada yang mau menjawab? Bagaimana? Oh iya, bisik-bisik. Jangan bisik-bisik di belakang. Cerita dulu. Soalnya kayaknya ada yang feminim, laki-laki yang feminim gitu ya. Ada. Nah, bagaimana? Mau menjawab? Boleh. Jawab dong. Kita harus ada tiga. Bisa Oke, alasan. Alasannya nanti cerita. Boleh. Yang lain bagaimana guys? Siapa tahu Christian. Kita kalau laki-laki itu Mic-nya. tetap harus memiliki peran sebagai laki-laki dan perempuan sebagai perempuan. Bukan peran mungkin ya? Apa? Jadi dia harus maskulin, Ya, perempuan itu harus maksudnya. ya. Jadi kalau menurutnya Karen sama Preti itu harus berjalan beriringan. Kalau adik tidak ya? Iya tidak. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman ada dua persepsi, ya persepsi namanya orang dalam ini. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa gender sama jenis kelamin itu tidak harus berjalan beriringan. Kenapa? Karena katanya manusia itu unik dan gender itu spektrumnya luas. Jadi mereka tidak harus berjalan beriringan. Katanya orang bebas mengekspresikan dirinya sebagaimana yang dia mau. Jadi ya menurut pandangan yang pertama ini mereka bilang, oh enggak apa-apa kalau ada laki-laki yang feminim, oh enggak apa-apa kalau ada perempuan yang maskulin, itu tidak apa-apa. Tapi ada orang yang memiliki pandangan yang kayak tadi Karen sama Preti bilang, dimana itu adalah hal yang harus berjalan beriringan. Laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminim. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja harus ada di paham yang kedua menurutku, karena kalau kita menormalisasikan hal itu sejak awal, takutnya akan ada penyimpangan yang lebih lanjut. Jadi kayak kita menormalisasi, oh iya enggak apa-apa kan dia mau ekspresikan dirinya kayak begitu, selagi positif ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak boleh, karena memang pada hakikatnya laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminim. Itu tidak ada, kita tidak boleh kompromi dengan hal itu. Saya sempat cerita sama temanku bilang begini, daripada kita sibuk mengurusi orientasi seksualnya orang, lebih baik kita berbuat baik saja, katanya begitu. Daripada kita sibuk urusi gendernya si A, si B, lebih baik kau buat baik saja lah daripada kau julid, beda begitu. Tapi sebenarnya apakah akan kita biarkan
atau akan kita tindak lanjuti. Sebenarnya kalau kita mengasihi temannya kita mengasihi sesamanya kita, hal-hal yang seperti itu harus kita bantu, harus kita berusaha untuk menarik mereka supaya tidak kelewatan batas, karena akan ada banyak pengaruh negatif yang akan terjadi ke depannya yang tidak diinginkan. Batasnya bagaimana? Batas Kakak Joen, antara yang maskulin dengan feminin. Bagaimana itu Kakak Joen? Jadi contoh misalnya sekarang, kalau misalnya ada yang ini pertanyaannya, ada yang kata misalnya ada yang laki-laki bawa handbag, anggaplah handbag itu masih konon bahwa itu masih ranahnya feminin, atau misalnya dulu sepatu hak itu sebenarnya kan untuk perempuan. Untuk laki-laki dulu hak. Kalau di Prancis itu para laki-laki itu pakai sepatu hak supaya mereka kelihatan tinggi. Laki-laki Prancis katanya pendek-pendek. Jadi akhirnya mereka harus pakai sepatu hak. Akhirnya sekarang dipakai sama perempuan. Nah, ada hal-hal sekarang yang akhirnya menjadi bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Bagaimana itu, Kak? Oh iya. Kakak Joen. Oke, kalau menurutnya saya sebenarnya itu Apakah soal penampilan atau soal bagaimana caranya orang bertindak? iya. Oke, terima kasih. Iya, silakan. Iya, jadi sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya tentang misalnya ada orang yang kayak dia pakai itu barang, tapi kayak pembawaannya sehari-hari dan dalam dirinya itu kayak kan kita biasa bisa lihat cowok yang maskulin kayak gitu, maksudnya kayak walaupun mereka pegang handbag tapi kayak dia masih bisa melakukan banyak pekerjaan yang lainnya. Tapi sebenarnya poinnya adalah maskulin, feminim itu bukan cuma dari fashionnya, dari apa yang dia itu, tapi tentang bagaimana emosi dalam dirinya itu yang dia ekspresikan. Ada cowok maskulin loh, kita lihat cakep sekali kayak cowok-cowok di gym, kekar, tapi caranya dia mengekspresikan dirinya itu caranya dia kayak misalnya kayak cowok sama cowok ketemu misalnya, ih gimana pegang-pegang kayak gitu. Jadi sebenarnya batasan-batasannya ke situ. Hanya saja mengenai fashion, memang banyak orang yang bilang tidak ada gender dalam fashion, semua orang bebas berekspresi. Tapi itu kembali lagi ke dalam dirinya kita, ya berdandanlah, berpakaianlah sesuai sebagaimana mestinya. Laki-laki dengan yang kayak begini, pakai celana, pakai kemeja segala macam, cewek boleh pakai gaun, pakai high heels dan lain-lain. Karena kalau ada sempat itu dia laki-laki, dia model dan dia pakai gaun dan ternyata dia banyak juga dihujat di luar negeri, kayak dibilang kok kan laki-laki, kenapa kok kayak begitu segala macam. Ada yang bilang oh tidak apa-apa, kita tidak boleh larang dia karena itu haknya. Tapi sebenarnya kan kalau kita biarkan terus dia berekspresi dengan gayanya seperti itu, nanti bisa keterusan kayak begitu. Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaannya Kak Teddy, sebenarnya semua itu ada batasannya. Kayak misalnya kalau itu janganlah laki-laki pakai rok segala macam. Oke. Ekspresikan diri. Bagaimana adik-adik? Ada pertanyaan? Chris? Mulai Mulai takut. Oke. Bagaimana? apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Bagaimana? Serdi. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya mau menanggapi, mudah-mudahan, maksudnya kita sharing lah ini hari Iya, ini. betul. Begini, tadi dikatakan bahwa maksudnya laki-laki sama perempuan dikatakan feminin, ada juga yang tomboy, dan itu punya batasan masing-masing. Kapan sih laki-laki dikatakan sebagai cool atau yang tidak? Pada dasarnya saya mau cerita dulu nih. Kebetulan beberapa bulan yang lalu sempat saya melakukan satu penelitian mengenai tentang sikap dari
perilaku seksualitas terhadap orang. Kita ada kami mendapatkan ada 2 jenis. Dikatakan di situ bahwa penyimpangan seks itu tidak hanya dilihat dari segi sesukanya sama siapa, tapi ada banyak yang bisa kita lihat. Contohnya, tadi dikatakan bahwa ada orang yang berbadan kekar, tapi seperti ini kelakuannya. Itu satu. Dan yang kedua, ada perempuan yang juga feminim, tapi lebih dominan sama yang si feminimnya, kayak gitu. Maksudnya ya lesbian gitu. Nah, ada orang juga yang berperilaku kayak dikatakan agak melambai, tapi tidak, maksudnya tadi bisa diekspresikan bahwa dia ini adalah orang yang tidak menyukai sesama, misalnya seperti itu. Dari segi cara berpakaian, kita tidak boleh menilai orang itu dari cara berpakaian. Kenapa saya bilang demikian? Karena kebanyakan yang kami dapatkan, orang yang lebih cool itu lebih banyak mengalami penyimpangan seksualitas dibandingkan dengan orang yang saat ini dunia fashion ya saya bilang, apalagi sekarang sudah ada yang dikatakan zaman-zaman sekarang itu orang bebas untuk mengekspresikan apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan. Jadi ternyata yang kami dapatkan, tidak semua orang yang kita lihat secara kasat mata atau secara penampilan itu memiliki suatu penyimpangan dalam hal seksualitas. Ada juga yang mengatakan seperti ini, seksualitas itu sebenarnya antara kejiwaan dan penyakit. Kejiwaan ternyata itu adalah salah satu penyakit jiwa. Gitu. Jadi orang yang seperti ini bukan karena dipengaruhi oleh kebiasaan, tapi lebih banyak saat ini khususnya untuk lingkungan kita sekarang itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terus mungkin karena dari keluarga dan sebagainya, itu banyak, tapi lebih banyak dari lingkungan pergaulan dengan keluarga seperti itu. Saya tanyakan di sini. Kenapa harus maksudnya laki-laki yang dikatakan itu harus dilihat memiliki batasan seperti itu? Karena kan apa ya, saya bingung untuk menjelaskan seperti apa. Saya juga bingung. Karena ya kita lihat sehari-hari seperti ini, maksudnya kita lihat kebanyakan orang, bahkan orang yang sudah menikah nih, bahkan orang yang sudah menikah itu memiliki kebiasaan yang malah justru menyimpang dari yang seharusnya. Dan itu banyak kalau kita masuk di komunitas-komunitas yang ada saat ini, itu lebih banyak kita akan mendapatkan yang namanya orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual di usia yang sudah mulai lanjut seperti itu. Jadi Oke, tadi bagus, pertanyaannya bagus. Jadi tadi pertanyaannya kenapa harus ada batasan-batasan terhadap fashionnya laki-laki, Kak, seperti itu? Oke, sebelum saya jawab, mungkin boleh saya klarifikasi sedikit sekali mengenai LGBT itu masuk ke dalam kategori penyakit mental atau ya dikatakan sebagai penyakit. Memang pernah dimasukkan dalam sebagai gangguan kejiwaan seperti itu, dimasukkan dalam kategori penyakit mental. Cuman saya lupa persisnya tahun berapa, tapi sudah sejak lama dari para kedokteran sudah mengatakan bahwa LGBT itu sudah tidak masuk lagi. Bukan penyimpangan. Iya, maksudnya dokter bilang didefinisikan bukan penyimpangan ya? Iya, di mereka definisikan sudah tidak masuk ke dalam suatu penyakit itu, penyakit mental. Iya, seperti itu. Terus kenapa tadi dikatakan harus ada batasan-batasan dalam berbusana, Kak? Betul? Kilit kok gitu. Memang
pada dasarnya mungkin kalau kayak kita lihat ya orang bebas bergaya seperti apa tuh, kayak kita lihat orang di gym kok cool tapi ternyata mereka melambai. Tapi ada orang yang fashionnya tidak kayak laki-laki cool, dia kayak mungkin agak-agak feminim begitu, tapi ternyata dia straight gitu. Nah sebenarnya saya di sini bukan ingin melarang pakai tentang teman-teman ingin mengekspresikan diri teman-teman berbusana apa, tapi kalau dari sudut pandang saya sudah sebaiknya lah kita berbusana atau mengekspresikan diri kita dengan bagaimana dengan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kayak perempuan kita feminim, kayak pakai dress atau yang kio gitu, yang lucu-lucu, atau kue kalau atau mamba, iya cewek atau bumi gitu iya. ya. Terus cowok-cowok ya berpakaian lah kayak dah harus yang kayak cowok-cowok harus yang kayak yang kayak rock and roll kayak begitu. Ya dah harus begitu, tapi kayak bukan saya mau larang, tapi nggak usah nih kayak pakai rok atau pakai gaun, kan maksudnya bukan mau toxic masculinity, nah bukan. Tapi memang kalau kita jadi orang Kristen kayaknya memang harus ada batasan-batasan yang diberikan sama dirinya kita. Jadi jadi kayak kita harus batasi dirinya kita. Oh ya, saya perempuan, porsiku segini, saya tidak boleh kayak misalnya ada perempuan yang sampai kayak cowok-cowok banget. Saya tidak permasalahkan rambutnya pendek atau apa, tapi kayak sudah kayak laki sekali begitu. Tapi pasti enggak kok, saya bangga kok jadi perempuan apa. Tapi sebenarnya saya cek saya pernah ketemu dengan orangnya, dan cukup kenal baik. Waktu itu orang tuanya pelayan di gereja, dan dia itu tomboy sekali. Jadi berawal dari dia suka, dia tuh nggak nyaman pakai rok, dia sukanya, aduh saya cewek tapi saya nggak nyaman, saya pakai celana. Bukan berarti teman-teman harus pakai rok, tidak. Tapi dari situ ketertarikannya dia pakai celana apa, dia bilang, ih rambutku kayaknya bagus kalau pendek kayak laki-laki apa. Sampai dia gayanya jadi kayak cowok, persis kayak teman-teman di sini, kakak-kakak kayak cowok. Dan setelah sekian lama dia adalah lesbian. Dia lesbian, tapi sekarang masih di gereja, tapi dia sudah pindah. Mungkin saya tidak tahu kenapa, apakah ada dia merasa penolakan dari gereja atau seperti apa, tapi ya dia berawal dari situ. Dan itu pun kalau saya dengar ceritanya, dia itu sempat tinggal di pastori begitu, dikasih tinggal di pastori kayak gitu. Dan puji Tuhan sempat kayak mungkin di konseling atau apa, dia sempat membaik. Tapi setelah itu dia keluar dari pastori gereja, dia kembali bergaul dengan lingkungannya dan sebagainya. Dan ternyata memang benar-benar dari situ, dari ketertarikannya ke fashion cowok, dan sampai akhirnya dia merasa, oh iya, saya seharusnya terlahir sebagai orang yang maskulin begitu. Jadi bukan mau membatasi, tapi ada baiknya kalau kita kayak tidak begitu ya kayak kita menerima kalau kita perempuan ya sebaiknya feminin atau maskulin seperti itu. Jadi kalau misalnya dunia memang bilang bahwa enggak apa-apa, berekspresilah sesuka hatimu. Biasanya begitu ya. Nah, itu harus kita waspadai kayaknya nih. Iya, karena biasanya apa yang penampilan kita itu yang ada di dalam hatinya kita. Biasanya kita lihat seperti itu. Iya. Karena misalnya contoh, banyak orang bilang bahwa bukan soal benar atau salah ya sebenarnya. Kalau saya mau tambah, saya mau tambah. Bukan soal benar atau salah, dosa atau tidak dosa. Tidak ada di Alkitab sendiri ada yang bilang bahwa kalau yang laki-laki tidak boleh berpakaian seperti perempuan, dan perempuan tidak bisa berpakaian seperti laki-laki. Hal itu sudah jelas diatur di Perjanjian Lama. Tapi kembali lagi bahwa apa yang di dalam dirinya kita ekspresikan dari pakaiannya kita. Contoh misalnya saya suka tentara-tentara, saya pasti pakai loreng-loreng, yang ketat-ketat, ya kayak itu apa, The Rock kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya suka jadi anak pang, pasti rambutnya dikasih berdiri-berdiri. Contoh. Nah, jadi kalau suka yang Korea-Korea, pasti saya pilih frame yang bulat-bulat atau bagaimana, iya kan? Nah,
Itu memang dari preferensi kita. Nah, ada kecenderungan kalau misalnya ketika kita memilih berpakaian, ada kecenderungan memang kita akan lari ke arah sana karena itu yang akan afirmasi kita. Ketika kita lihat di kaca, kita oh ini kayaknya saya cocok dengan Ya, sini. kayaknya saya bagus kalau pakai Begitu ya? begini. Ya. Iya betul kakak. Mungkin coba-coba satu kali. Pakai Saya gue. coba dulu deh. Ih bagus. Besok-besok coba beli outfit yang lain, Nah, yang model betul. ini. Ih cantik, sampai lama-lama outfitnya yang sesuai jenis kelaminnya hilang nih. Dia pakai outfit yang kayak misalnya cewek, dia pakai outfit cowok nih semua. Baru ada cowok-cowok. Dia lupa dengan identitasnya. Kadang seperti itu. Tapi ya memang kelihatan apa yang di kita, apa yang kita pakai itu mencerminkan siapa dirinya kita. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita anak Tuhan dan kita harus menjaga bagaimana caranya kita berpakaian, kita harus menjaga bagaimana caranya kita berpakaian. Kalau kita merasa bahwa kita adalah contohnya orang di luar bilang dress to success. Jadi kalau misalnya mereka orang profesional, orang pasti harus berpakaian dengan cara profesional, pakai jas, pakai sepatu pantofel. Yang, iya dong. Kalau misalnya Opa Mike pergi ketemu klien, sudah pasti kan harus pakai rapi-rapi karena dia mencerminkan citra perusahaannya. Itu sudah pasti. Nah kalau misalnya gambar dirinya adalah apa, dia akan berpakaian seperti apa. Memang kita nggak bisa ngejudge ya. Contoh kalau misalnya kita lihat orang pakai sandal jepit, ayo kere ini. Nggak boleh ya. Celana pendek sandal jepit, ayo kere ini. Jangan. Kita nggak memandang rupa kan. Iya. Tapi yang harus kita ingat bahwa dari kita adalah apa yang kita pakai. Iya betul. Bagaimana? Iya, Lanjut, Kakak setuju. Joy. Jadi kalau betul yang Kakak tadi bilang, jangan sampai karena setelah dengar ini nanti teman-teman misalnya jalan ke mall, ih itu cewek sana pakai celana robek, piercing di mana-mana, atau ih kayaknya dia cowok. Jangan sampai kita menghakimi, tidak boleh seperti itu. Kalau memang kita sudah dapat pengetahuan yang seperti ini, kita jadi pelajaran buat dirinya kita. Kayak bilang, oh iya saya harus seperti ini. Terus nanti kalaupun nanti ketemu case-nya sama, di kemudian hari ketemu orang lain seperti itu, tidak ada salahnya kalau mungkin kita saling cerita-cerita, tanya-tanya, oh kenapa jadi begini. Tapi kan nggak mungkin pas baru ketemu, ih kenapa kayak begini, nggak boleh kayak gitu. Oke. Bagaimana? Lanjut lagi? Kakak Joy? lanjut. Oke, next point. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Iya, ada Masih pertanyaan. ada? Boleh. Silakan. Panas. Tadi ini menggabungkan pendapat Fania, Alin, dan saya. Nah, jadi kami setuju bahwa tidak ada yang kita harus ikuti, kalaupun itu tidak baik. Kalau misalnya kita setuju dengan Join tadi harus bangun batasan, kami setuju. Jadi pendapat yang Karen dengan Preti tadi kami setuju. Yang kedua, menurut saya bahkan teman-teman di dalam dunia yang semakin materialisme, semakin hedonisme dan isme-isme yang lain, itu sebenarnya tidak ada yang netral. Kalau orang bilang pun itu berdasarkan pilihan saya, ini hidup saya, ini mau saya, itu sebenarnya pandangan mereka. Dan bukan netral, oke saya mau netral begini-begini, suka-suka saya dong, kamu harus netral terhadap saya. Itu adalah paham lain sendiri. Dan kita yang di dalam Tuhan, kita juga punya paham berdasarkan kebenaran. Nah, kebenaran Tuhan, tadi saya dibilang, saya bersyukur kita dapat hari ini ada penelitian ya. Saya mau tanya dulu berapa dia punya koresponden, daerah mana saja yang dipergi. Iya, karena dunia ini semakin hari semakin jahat teman-teman. Kabar baiknya, semakin sedikit orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang tetap berpegang teguh di dalam kebenaran. Karena memang kita tujuan iblis itu akhir-akhir hari-hari terakhir semakin lama kita semakin rusak. Dia happy sekali kalau orang kunci di gereja jatuh, iblis happy sekali. Dan teman-teman, kalau kita tidak memang berdiri di dalam teguh dan berkata tidak kepada pendirian yang salah, lama-lama kita akan toleransi, lama-lama kepada garisnya yang harusnya seperti ini. Oke, penyimpangan 0,01 derajat. Penyimpangan yang sedikit, lama-lama kalau kita tarik garis lurus akan semakin pindah daripada tujuan yang seharusnya. Nah, itu yang memang sulit karena integritas itu bukan ketika kita di gereja. Satu itu ketika kita ada di dalam sekolah,
di dalam tempat kerja, apakah memang kita masih mau pegang teguh apa yang kita bilang di gereja. Nah itu juga bantalan khusus bagi saya, karena di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contoh di sekolah, lihat anak-anak, "Hai Miss, selamat pagi," padahal dia laki-laki. What should I do? Betul, itu dalam hatiku, Tuhan, saya sebagai guru tiba-tiba lihat anak murid yang begini-begini, "Selamat pagi, hai Miss." Dia remaja, dia anak murid laki-laki, dan itu harus teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman di sisi lain, saya tidak boleh menghakimi, tapi apa yang saya boleh bantu? Bagus kata Joen. Jadi hati kita harus tergerak oleh belas kasihan. Itu sih yang saya mau pakai di sini. Jadi kalau kita yang sudah ikut talk show ini, ketika kita melihat seperti itu, atau misalnya tiba-tiba dengan suara cowok kemayu-kemayu, oke, daripada saya begini, gimana ya harusnya? Kan kalau sama cowok, kenapa ini suaranya? Hai Jody, tiba-tiba nah tiba-tiba begitu, saya harus bagaimana ini ya? Nah, kalau dia tidak kuat iman, pasti dia akan putar dulu, kasih steril dulu bagaimana. Jadi ini kayaknya saya mau tanya, setelah ini apa yang harus kita lakukan sama-sama, dan kita tidak boleh jadi orang yang toksik untuk menghakimi, tapi berbelas kasihan, namun tetap pada tujuannya kita. Terima kasih, Miss. Tambahannya luar biasa sekali. Iya, betul sekali. Bagaimana? Kakak Joen. Lanjut ke apa yang tadi. Silakan. Oke, tadi kita sudah bahas apa itu gender, apa itu jenis kelamin, dan sempat diskusi-diskusi sedikit tentang hal-hal seputaran itu. Nah, kita selanjutnya mau bahas, kan kalau LGBT pasti kita bahas tentang orientasi seksualnya orang. Nah, orientasi seksual itu kita yang ketertarikan emosional, romantisnya segala macam, itu yang namanya orientasi seksual. Ada kita biasa dengar yang namanya homoseksualitas, atau ada yang LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Saya sempat browsing, ada LGBTQ+, LGBTA, apa segala macam, panjang. Iya, panjang sekali. Jadi maksudnya mereka mungkin mau menambah dari situ banyak sekali orientasinya di situ. Nah, kan kita sudah tahu lesbian itu perempuan sama perempuan, gay laki-laki sama laki-laki, bisexual suka cewek dan suka cowok, dan transgender itu orang yang berubah dari, kayak saya lahir perempuan, habis itu nanti pas besar dia berubah jadi laki-laki. Oke, nanti saya lupa. Oke, apa namanya tadi saya ngomong? Oke, kalau biasa kan kita dengar orang bilang homo gitu-gitu. Nah, kalau orang-orang sekarang itu anggap kalau dibilangi homo beda kayak penghinaan. Jadi sekarang mereka lebih suka dibilangi gay. Mereka lebih suka dibilang gay daripada dibilangi homo, karena kalau homo beda kayak penghinaan bagi mereka begitu, kayak kata-kata yang kurang pantas. Jadi mereka dibilangi gay. Mereka padahal sebenarnya sama tapi mungkin lebih gaul atau lebih bagus bahasanya. Dan mereka biasa lebih prefer untuk dibilang gay daripada dibilang homo. Nah, kalau kita gereja, anak Tuhan, ya orientasi seksualnya kita harus apa? Ya harus heteroseksual, titik, tidak bisa tidak bisa ada pembantahan. Atau misalnya kayak bilang, tapi saya laki-laki, tapi saya sama si laki-laki yang satu dia perlakukan saya lebih baik daripada perempuan. Bertobat teman-teman. Ganti pasangan. Betulan. Karena pada dasarnya itu yang kayak begitu tidak dikehendaki sama Tuhan, dan Tuhan sudah jelas-jelas larang kita untuk menyimpang seperti itu. Nanti sorry lupa. Oke. Nah, jadi yang kayak tadi ada pernah saya lihat kontennya orang, dia transgender, dia bangga begitu. Saya senang karena saya adalah pacar transgender pertamanya. Jadi dia bangga. Jadi kayak orang sekarang sudah terang-terangan. Jadi orang kayak biasa bilang, tidak apa-apa kok transgender, saya tetap mencintaimu, love is love wins, segala macam. Jadi tapi sebenarnya tidak boleh teman-teman, kita
Ya kalau misalnya Kristen suka sama orang, suka sama perempuan Kristen yang Iya. begitu juga teman-teman Siapa yang itu? lain. Siapa itu? Nah, Lanjut silakan. Oh, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini soal orientasi seksual masalahnya. Jadi biasa kita ini adalah orang yang penasaran soal hal itu, makanya apa yang menyebabkan itu, kakak? Orang yang Joy. Oh nanti poinnya, oke. tidak apa-apa. Gak apa-apa. Boleh dibahas juga sekarang. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak faktor. Kalau orang-orang medis, mereka percaya bahwa ada hormon atau sel-sel kromosomnya begitu yang ada terjadi sesuatu waktu mereka lahir sehingga membuat mereka pas besar itu bisa berpotensi menjadi gay. Di orang kedokteran ada yang secara genetik deh kan? iya ada genetik Oh, kromosom ada gen apa gay-nya. gitu. Iya jadi Gen tidak gay ya? bukan. Cuman karena saya bukan orang yang bergelut di bidang situ, saya takut nanti saya salah menyampaikan informasi. Tapi ada jurnal-jurnal apa begitu yang saya baca. Oh ternyata ada yang kayak begitu. Cuman agak susah juga mau ditanya karena teman-temanku rata-rata. Nah, itu bagaimana? Oh iya, Bagaimana? ada Ferdi, kakak silakan. tolong bantu kami. Silakan. Lanjut. Narasumber. Berdiri dulu Kak Ferdi. Saya sebenarnya juga tidak terlalu paham ya. Cuma mungkin kalau dikatakan sebenarnya kasus seperti ini adalah salah satu penyebabnya itu genetik. Sebenarnya dari dulu didapatkan itu hanya seberapa persen saja, hanya beberapa persen saja yang menjadi pemicu dari genetik. Tapi pada dasarnya yang seperti ini itu berasal dari dua penyebab. Dari yang kedua, yang pertama adalah dari lingkungan. Itu lebih banyak kita dapatkan itu adalah penyebabnya karena lingkungan. Ya, seperti pergaulan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah faktor keluarga. Jadi berbeda antara genetik dengan keluarga. Karena biasanya mungkin dia ada broken home seperti itu. Jadi dia itu yang mengakibatkan terjadinya seperti yang terjadi. Karena kalau untuk dikatakan sebagai genetik, sebenarnya genetik itu kalau dibilang ada kromosom A atau X itu sebenarnya dari dulu untuk melakukan penelitian seperti ini itu hanya didapatkan berapa persen dari yang seharusnya. Tapi yang menjadi penyebab utama adalah lingkungan dan pergaulan. Itu sebenarnya. Oke. Terima kasih. Memang Kakak Joy, yang menurut yang saya lihat adalah genetika itu tidak mempengaruhi orientasi seksual anak secara umum, karena genetika itu kan XY dengan XX. Jadinya kalau misalnya yang laki-laki itu XY, yang perempuan itu XX. Nah itu sama sekali tidak akan mempengaruhi apanya. Cuma kan nanti kan yang akan membentuk bahwa dia adalah jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Tapi tidak, orientasi itu nanti memang betul sekali bahwa dari pergaulan dengan dari keluarga. Nah yang isu yang dihembuskan oleh para social justice LGBT itu selalu dibilang this is the way I am. Born this way. Born this way. Saya lahir dengan hal ini. Ada lagunya itu bahwa kau harus memang embrace, bahwa kau harus memeluk bahwa ya beginilah diriku, saya lahir dengan perasaan bahwa mau jadi perempuan. Iya, betul sekali. Tapi kakak Joen, ada satu hal saya pengen tanya. Ini salah satu argumennya para LGBT. Kan yang mempengaruhi tindakannya kita itu adalah chemical dalam otaknya kita. Hormon apa yang lagi dominan? Kalau misalnya ibu, pasti dia bertindak menyayangi anaknya karena pada saat itu estrogennya tinggi. Hormon ibu hamil yang seperti itu. Jadi dia memang mau mendekat anaknya, dia mau seperti apa. Misalnya Chris juga, misalnya contoh suka berkelahi. Nah itu kan
apa itu yang adrenalinnya lagi tinggi gitu. Dia naik sepeda mungkin toh. Wih, Penuh bahaya, hampir digusur orang. Dia ketemu dengan teman kantornya, dia pukul. Bagaimana? Nah, itu yang mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, menurutnya Kakak Joen, apakah memang ada laki-laki yang hormon estrogennya tinggi, jadi dia bertindak agak flamboyan? Bagaimana? Bagaimana? Kalau kayak yang kayak medis begitu, yang hormon-hormon gitu Ya. ya, tidak. Oh, tidak. Iya, tapi Bagaimana menurutnya Kakak Joen? kalau memang tadi yang kalau kayak dibahas soal yang lingkungan, pola asuh keluarga dan lain-lain itu betul sekali Koko. Tapi kalau kayak hormon itu mungkin saya harus baca lagi supaya saya lebih tahu. Oke. Supaya saya lebih tahu. Nah, kalau soal lingkungan itu kayak pertemanan, teman-teman, kayak kan biasa ada kita yang bilang, oh kita kan harus berteman dengan siapa saja, membangun pertemanan seluas-luasnya begitu. Tidak boleh pilih-pilih teman, kita tidak boleh ini. Nah, memang kita boleh bergaul seluas-luasnya, tapi perlu difilter, karena kalau kita tidak filter pergaulannya kita, itu bisa berdampak ke dalam dirinya kita. Karena kenapa? Kalau misalnya kayak kita di lingkungannya kita ini toh, biasa kan di pertemanannya cewek-cewek, biasa kalau ada satu cowoknya, biasa cowoknya itu, saya tidak mau tidak judge, tapi yang banyak saya temui begitu Koko. Kalau misalnya kayak pertemanan cewek 5 orang, terus ada satu cowok 6 orang, biasanya cowoknya agak melambai kayak iya gitu-gitu. ada yang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang tetap normal laki-lakinya. Nah, kalau kayak kita misalnya ada temannya kita yang mungkin dia bisexual, dia suka cewek, suka cowok, dan kayak kita mungkin saya harus apa saya temani saja, tidak apa-apa, tapi kita tidak membatasi diri, kayak kita tidak filter atau apa begitu, kita tetap akrab-akrab, pegang-pegang dia kan. Saya kan cewek suka physical touch, biasa kayak cewek, tapi tidak semua juga sih. ada cewek yang kalau ketemu suka peluk, gimana, atau kayak suka itu. Nah, biasa kalau yang kayak begitu takutnya nanti si temannya yang bisexual semakin tertarik sama ini orang, dan nanti bisa akhirnya orang yang straight ini ditarik dan menjadi ada penyimpangan. Makanya kita harus betul-betul filter pertemanannya kita, karena di Alkitab juga bilang kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk itu bukan yang kayak cuman diajak pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, tapi pergaulan yang buruk atau yang itu juga bisa salah satu kayak begini. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang LGBT kita bilang, jangan dekat-dekat sama saya kalau LGBT. Tidak boleh begitu, tetap harus ada kasih sama kita. Nanti akan dibahas selanjutnya bagaimana. Oke. Oh, bagaimana? Silakan. Sorry ya, tambah karena dulu memang sempat belajar IPA banyak. Jadi memang ada cowok yang kelebihan progesteron, Oh ya, betul. dan betul. ada cewek yang kelebihan testosteron. Betul. Nah, saya pernah punya teman di Tomohon, dia ini cewek yang kelebihan testosteron, akibatnya suaranya seperti suara laki-laki. Nah, memang itu ada teman-teman, tapi kayak Joen bilang sebelumnya, itu keunikan daripada ciptaan Tuhan yang jarang ditemukan. Kalau cowok yang mengalami kelebihan progesteron, dia bisa maaf ya, kita sudah besar tuh semua, dia punya buah dada sendiri, dan itu lebih besar di bagian dadanya dia. Kan perempuan itu untuk perempuan kan hormon tersebut, dan memang suaranya lebih lembut daripada suara cowok kebanyakan yang biasa besar begini kan. Gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, artinya memang entah mau dibawa kemana, karena teman saya ini yang di Tomohon, dia tetap memilih sebagai perempuan, tapi dengan tanda kutip memang keistimewaannya suaranya besar begini, jadi dia kemana-mana suaranya besar begini, tapi dia tetap memilih berpenampilan sebagai perempuan. Apakah dia masih tetap straight? Saya belum pulang kampung lagi. Tapi terakhir pastikan gitu. saya terakhir meninggalkan kampung saya, dia masih straight. Oh, oke.
terlepas dari Manado yang bebas ya. Iya. Kalau dia masih straight, puji Tuhan. Oh iya. Silakan. Terima kasih Miss. Oh ya, menjadi pengetahuan baru lagi bagi saya. Dan walaupun ada kayak hormon-hormon seperti itu, kembali lagi mungkin dari lingkungan sekitarnya yang membentuk dia, Oh, ya, betul, karena mungkin walaupun orang itu misalnya dia kayak perempuan kelebihan hormon testosteron, laki-laki kelebihan hormon progesteron, tapi kalau memang pola asuhnya dan lingkungannya straight gitu, dia bakalan tetap straight selagi dia tidak belok-belok. Nah, selanjutnya mungkin mau bahas soal keluarga. Nah, agak sensitif. Silakan. Maaf harus bahas yang kayak begini, tapi memang tanpa kita sadari kadang keluarga itu juga memang keluarga itu sangat berpengaruh bagi orientasi seksualnya kita. Ada orang yang kayak trauma dari masa lalunya, kayak misalnya ini kita cewek, kita kan figur ayah, figur papa itu kayak kita bilang, aduh biasa orang bilang my first love begitu. Tapi justru dari ayahnya itu kasih kesan yang buruk sama ini kita anak cewek begitu. Jadi kita kayak rasa, oh ternyata laki-laki saja yang merupakan ayah saya bisa memperlakukan ibu saya dan saya seperti ini. Bagaimana kalau laki-laki lain yang pasti mungkin juga dia akan lebih bejat, lebih buruk kayak begitu. Nah, ada yang berpikiran seperti itu, tapi ada juga yang dia akhirnya kayak kekurangan kasih sayang seorang laki-laki. Jadi dia kayak bagaimana ya? Dia suka mencari perhatian dari laki-laki. Ada begitu dampak negatifnya. Dan sangat disayangkan kalau figur ayah dalam dirinya ini perempuan atau figur seorang laki-laki sudah tidak bagus di dia, kayak misalnya laki-laki saja begitu, papaku saja misalnya tampar mamaku, banting ini banting itu, pukul saya sampai lebam-lebam, laki-laki siapa yang mau saya percaya lagi begitu. Jadi dan sedangkan dia lihat mamanya, itu mamaku sabar, terus ada kakaknya, ada sahabatnya, itu sahabat-sahabatku sayang saya, mau dengar ceritaku, mau bantu saya 24/7. Oh memang ternyata perempuan itu baik. Apakah saya ditakdirkan berpasangan dengan perempuan? Kayak sampai seperti itu. Jadi memang sangat sensitif kalau bahas-bahas kayak begini. Begitu juga sebaliknya, anak laki-laki, misalnya kayak keluarganya, dia lihat mamanya mungkin tidak baik, mamanya kayak pokoknya kurang bagus perannya dalam keluarga. Ibu yang dominan mungkin. Iya, ibu yang dominan, kayak begitu. Baru mungkin dia pernah coba kayak misalnya pernah berpacaran atau apa, dan akhirnya dia kayak dikecewakan kayak begitu. Di PHP laki-laki. PHP laki-laki. Jadi kayak dia kayak merasa, oh iya kayaknya laki-laki tidak bagus deh, perempuan itu kayaknya tidak bagus. Terus sedangkan dia sama para teman-temannya, orang bilang homies gitu tuh, teman-temannya yang itu bilang, mereka itu baik sekali, suka kasih begini. Oh iya, akhirnya mulai dapat teman cowok yang suka dengar ceritanya, tertarik, ketertarikan emosionalnya dan fisikalnya itu semakin kuat. Oh iya, kayaknya saya ditakdirkan untuk hidup bersama dengan laki-laki. Tuh sekarang kalau mau punya anak beda gampang sih, adopsi segala macam gitu. Jadi mereka merasa bahwa trauma-trauma mereka itu berpengaruh pada orientasi seksualnya mereka, dan memang saya bisa bilang itu betul bisa berpengaruh. Dan mereka kayak tidak memikirkan lagi, kayak bilang kalau soal kita sudah besar semua kayak punya anak dan lain-lain itu gampang. Mereka tidak pikir lagi bagaimana nanti, mereka sudah pikir yang ke depannya seperti itu. Bagaimana itu Kakak Joen, kalau misalnya contoh bahwa ketika mereka tidak merespon apa yang ada di kepalanya mengenai kebohongan-kebohongan dari setan, kan seperti gitu. Jadi ketika dia lihat mamanya bagaimana, bapaknya bagaimana, kan di dalam kepalanya pasti muncul sebuah kebohongan, dihembuskan sama setan bahwa oh laki-laki memang begitu, makanya saya nggak mau sama laki-laki, dia mau dengan perempuan. Atau oh perempuan memang begitu, mereka itu cuma mau begini, setelah habis manis setelah dibuang. Dia berpacaran dengan laki-laki karena sakit hati. Kudu.
akhirnya mungkin dia bilang saya lebih nyaman dengan perempuan, saya lebih nyaman dengan laki-laki. Nah, kayaknya lebih nyaman. Nah, itu kan selalu yang jadi kebohongannya setan. Cocok nih, nyaman kok. Iya. Itu kadang yang memang jadi kayaknya saya cocok dengan perempuan saja, saya cocok dengan laki-laki saja. Nah, itu bagaimana itu Kakak Joy? Menangkis kebohongan-kebohongan tersebut. Untuk kita menangkis kebohongan-kebohongan tersebut, begitu upayanya kita kayak gitu. Oke, pada dasarnya mungkin agak klise kalau didengar karena pasti bilang, Dede Alkitab lagi acuannya, tidak ada cara lain. Tapi memang teman-teman, acuannya kita itu Alkitab, kembali ke Alkitab. Di saat kita alami masa-masa sulit dalam keluarga, dalam percintaannya kita yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, memang kita perlu berdoa, kita perlu baca firman. Mungkin kayak klise sekali kayak, kenapa saya mau baca firman, kenapa saya mau berdoa, orang saya lagi stres, lagi depresi, segala macam mau itu. Tapi memang kita perlu pendekatan atau kita perlu hubungan yang lebih intim sama Tuhan. Karena dari kita baca Alkitab, kita berdoa sama Tuhan, kita bisa dapat masukan-masukan dari Alkitab. Kayak bilang, memang kan di Alkitab dibilang perempuan itu diciptakan sebagai penolong buat laki-laki. Terus Tuhan juga sudah bilang beranak cuculah dan penuhilah bumi. Which mean itu harus perempuan dengan laki-laki. Terus mungkin kalau baca kejadian Sodom dan Gomora jadi lebih tahu tentang bagaimana Tuhan betul-betul membenci dosa homoseksualitas itu. Jadi kayak akhirnya kita diteguhkan lagi, oh iya memang misalnya papa saya jahat kepada saya, tapi Tuhan berikanlah saya hati yang mampu mengampuni, dan saya akan menciptakan keluarga yang tidak seperti yang pernah saya alami. Kalau saya alami papa saya kekerasan kepada saya pastikan anakku tidak akan dapat papa seperti yang saya dapatkan. Seperti itu memang perlu hubungan intim sama Tuhan, apalagi bahas soal-soal yang kayak beginian. Karena kalau mau dibilang mau cari apa solusinya, tidak ada selain Tuhan. Karena dunia pasti tawarkan banyak hal. Kita pergi ke sini, ke situ, ke sana, kemari, tapi kan ujung-ujungnya senang sementara di luar senang, pulang rumah nangis, pulang rumah depresi lagi. Jadi memang kita perlu pemulihan sama Tuhan, perlu mentoring di gereja kayak kita di sini. Kita mungkin bisa sharing sama Miss An, bisa sharing sama Ko Teddy, Om Kolo atau Om Doni siapa. Memang perlu itu juga, dan saya rasa gereja perlu buka kayak mentoring kayak begitu buat orang-orang, baik yang ada soal mental health, kayak permasalahan keluarga, permasalahan LGBT kayak begini. Memang perlu dibuka ruang buat orang itu berkonsultasi dan merasakan bahwa gereja itu rumahnya mereka. Kalau rumah sesungguhnya mereka itu keluarga tidak bisa membuat mereka merasakan suasana rumah yang sebenarnya, maka kita gereja harus membuat suasana rumah sebenarnya bagi orang-orang tersebut. Yes, betul. Kadang gereja tidak pernah sentuh hal-hal yang seperti itu ya. Iya, padahal itu yang jadi struggle ke anunya orang, apalagi namanya jadi pergumulannya orang. Iya. Nah, kadang gereja jarang buka ruang seperti itu. Iya, justru orang jadi malu ke gereja. Orang kayak bilang, di gereja pasti nanti saya dijudge, orang di gereja kan kayak suci-suci semua gitu. Betul. Justru kita tidak boleh membangun image yang seperti itu. Justru kita harus punya image yang, oh kita gereja begini loh, kita gereja siap menerima kamu dengan keadaan apapun, dan kita akan bantu kamu untuk terlepas dari pergumulanmu yang ada di situ. Ada banyak kasus Kakak Joen bahwa gereja itu akhirnya manusia itu pasti pernah salah. Saya yakin we are just human, dan semua orang pasti pernah salah. Kalau kita bergumul soal hal itu, kadang yang penting kita tidak bertindak akan hal itu ya. Nah, kalau sampai bertindak, biasanya orang ngejudge. Iya. Saya lihat di banyak gereja, di gereja lain, tidak ada di sini ceritanya. Yang pelayan jatuh, terus selesai itu ketahuan langsung dikeluarkan pelayanan, dikeluarkan dari gereja. Itu sesuatu hal yang saya rasa kita tidak bisa seperti itu. Ketika mereka keluar dari komunitasnya kita, akhirnya mungkin dia pergi ke komunitas lain, atau bahkan dia pergi ke orang seberang yang mungkin akan terima dia. Bagaimanapun, contoh misalnya dia hamil di luar nikah, dia melayani di gereja,
Terus udahnya itu andai kata kita berlaku ngejudge, terkadang dia mungkin akan bilang, saya mending ikut suamiku yang orang sembahyang 5 waktu. Oke. Jadi kan kasihan juga kan kalau begitu. Sekarang harus ada memang orang yang untuk touching ke mereka. Kita nggak bisa bilang masa bodoh karena itu pun jiwa kan. Amanat agungnya kita yang Yesus bilang adalah kita harus kelola orang. Bukan kristenisasi, nah, bukan kristenisasi, tapi kelola orang. Bukan menjadikan dia Kristen, tidak sama sekali. Tapi menjadikan dia murid, kita harus kelola orang. Apapun itu. Di komunitas ini saya harap kalau misalnya ada kakak-kakak pembina rohani, ada Miss An, ada kakak Joen, yang sedikit lagi pegang sidang. Haleluya. Ada kakak Teddy, ada kakak Kolo. Kalian bebas cerita apa saja permasalahannya kalian, serius. Mau masalah keluarga kah, mau masalah pacaran kah, mau masalah apa. Makanya kita selalu buka ruang ya, soal Anda bertanya kami menjawab. Itu kita akan sering-sering buka, nah, supaya apa? Kita bertanya, bukan menghakimi, tetapi kita memberikan obat. Nah, kadang orang merasa bahwa obat itu tidak enak ditelan, tapi memang harus mereka telan supaya mereka bisa sembuh. Kita harus tahu dulu bahwa kita sakit, kita butuh tabib. Yesus itu seperti tabibnya kita datang. Saya percaya di sini bukan mulut ember, serius. Pemimpin rohani di sini bukan mulut ember. Om Doni itu bukan mulut ember, Tante Lanca bukan mulut ember, Ko William bukan mulut ember. Apapun masalahnya kita pernah ada yang kita gosip di sini. Duduk ngumpul isinya gosip, kecuali 3 orang di belakang. Itu 3 orang, serius. Bahaya ini, saya strap nanti. Nah, jadi apapun itu yang kalau misalnya kita sudah jatuh, kita sudah apa? Datang. Ada kakak-kakak pembina di sini. Kita selalu open soal kerahasiaan terjadi. Iya. Silakan kembali, kakak Joen. Iya betul sekali yang dibilang apa juga biasa kita bingung. Padahal dia pelayan loh, kenapa dia bisa jadi gay atau dia bisa lesbi, dia bisa biseksual dan lain-lain. Nah, atau bilang, lihat dia yang dulu rajinnya ibadah, sekarang masuk di komunitas gay, misalnya gay se-Makassar atau se-Indonesia gitu. Karena harus kita sadari juga mungkin kekurangannya gereja itu sulit kadang untuk menerima atau merangkul orang-orang seperti itu. Sedangkan orang-orang yang masuk di komunitas seperti LGBT itu, mereka tuh sangat open pada orang-orang yang mengalami permasalahan-permasalahan begitu. Jadi kayak misalnya mereka, ada temanku, dia awalnya dia dari agama sebelah. Dia itu dulu, saya pertama kali kenal dia masih berhijab. Habis itu pandemi, dia lepas sampai dosenku tanya, kok kamu lepas hijab? Dia sampai enggak tahu mau bilang apa. Dia kayak cuman senyum dan sekarang dia dari straight sudah melenceng. Nah, karena emang dari awal dia selalu bilang kita boleh beragama memang, tapi kita harus tetap open minded begitu katanya. Dengan cara kita harus menerima memang LGBT itu ada. Dan dia ini punya kayak permasalahan mental, dia kayak sedikit bolak-balik psikolog apa semua segala macam. Dan justru lingkungan yang terima dia adalah lingkungan yang pro LGBT begitu. Mereka mungkin tidak gay, tidak lesbi, tapi mereka pro LGBT. Jadi dia merasa, oh ternyata kaum-kaum yang mendukung LGBT adalah kaum-kaum yang mensupport saya selama ini ketika saya ada di masa terendah. Seperti itu. Masa terendahnya, dia tahu dia bersama dengan siapa, makanya dia merasa bahwa dia belong di tempat itu. Iya, betul. Gitu ya? Iya. Jadi betul sekali, kita harus berani untuk reach out orang gitu. Kita jangan, kalau ada orang yang kayak kita pas misalnya kita tahu ada tapi dijauhkan Tuhan, saya yakin kita semua di sini straight, amin. Dan misalnya kalau misalnya ada kita tahu siapa begitu, kita jadi kayak, ih bisa-bisanya dia begitu begini. Sebenarnya tidak boleh. Kita harus kayak bukan dekati yang kayak mau
rangkulan apa, tapi kita tarik secara emosional, kita bilang, ayo nih ke gereja ada bahas ini loh, ada bahas ini, atau kayak coba sharing-sharing, menurutmu kira-kira hal-hal begini bagaimana di pandanganmu, kira-kira menurutmu soal orang yang pro LGBT itu gimana sih di pandangan. Nah dari situ kan kalau misalnya mereka betul LGBT kan, kita bisa bilang, oh sebenarnya nggak boleh gitu, kayak kita jelaskan pandangannya kita, bukan kita lang kayak kita bilang, oh padahal kalau di Alkitab bilangnya nggak boleh, memang boleh kita open minded, memang boleh kita terima apa yang kayak itu, tapi kita harus filter yang kayak begitu dosa. Jadi kan setidaknya kita sharing ke mereka, menambahkan insight-insight baru ke mereka, walaupun biasanya orang seperti itu kadang agak keras, tapi kan kalau batu itu walaupun keras tapi kalau selalu dikena hujan pasti dia bisa hancur juga. Begitu juga dengan perasaannya orang, kalau selalu disiram sama firman Tuhan, didekati dengan hal-hal yang rohani, pasti kita berdoa supaya Tuhan jamah dan lawat orang itu. Kakak Joy, bagaimana yang begini, dunia ini banyak sedang mereka itu kita kan baru mau menjangkau itu dengan tangan, ya. Tapi kalau dunia itu pakai jaring, pakai jerat, banyak serius kan. Mereka menjangkau dengan berbagai macam media yang bikin laki-laki itu jadi effeminate. Hal-hal, contoh lah, misalnya drama Korea itu tidak cocok untuk tontonan laki-laki, saya serius. Karena itu akan bikin laki-laki itu jadi lebih keji sumpakan. menghakimi terus ini. Tidak, akhirnya bikin laki-laki jadi feminim. Tontonannya seperti gitu. Atau misalnya kita dengar lagu-lagu cinta yang feminim. Lagunya Troye Sivan. Troye Sivan. Siapa? Baby Angel. Oke. Lagunya Conan Gray yang Heather. Nah, lagu-lagu yang mendayu-dayu. Amsal bilang seperti gini, menyanyikan lagu yang sedih itu seperti menyiram cuka pada luka. Itu betul, coba cari. Kalau yang dapat saya kasih coklat. Tidak, tapi itu terjadi langsung cepat. Oke, cari di HP sucinya ya. Itu kita harus hati-hati karena peperangan kita ada di pikiran. Yang dihembuskan oleh setan lewat berbagai macam media itu di telinga dan di mata. Apa yang kita nonton, contoh misalnya apa itu yang film apa itu yang harus ada adegan ciuman-ciumannya laki-laki dengan laki-laki, yang film anak-anak Disney apa, yang Star Wars apa gitu, Star Wars, terus apa apa itu Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, terus apa Toy gitu. Story. Nah, Toy Story, Toy Story loh. Ngeri, pikirnya film anak-anak, tapi ternyata ada gitu-gitu. Wow. Nah, kelihatan bahwa itu kan mancing. Gitu. Bagaimana begitu, kakak Joen? Kalau kayak tontonan-tontonan yang sekarang. Iya. Sekarang kan memang banyak. Tunggu, kakak Joen, bagaimana solusinya untuk laki-laki? Kalau nonton film kekerasan, Joker jadi maniak nanti. Iya kan? Bagaimana? Saya cuma tanya bagaimana. Saya nggak tunjuk kau. Saya nonton anime aja saya. Jadi anime, akhirnya jadi wibu, bawa bawang. Sudah berhenti. Jadi bisa boy. Oke, iya yang kayak begitu memang sekarang banyak sekali kita lihat, kita buka TikTok ada, buka YouTube ada, nonton ada, lagu semua ada. Tambahan lagi, ada itu yang boy band Korea yang dihubung-hubungkan di ship, betul nggak? V apa? V sama Jungko. Ya, banyak sekali. Dia tahu. Jadi itu dikelola sama production house-nya, bahwa dikelola dihembuskan. Jadi ada fanbase-nya. Jadi kamu ship-nya V dengan Jungkook atau V-Kok atau siapa gitu. Dengan siapa? Oh iya, bagaimana? Silakan. Saya cuma mau tambahkan dari Kotedi tadi yang bilang K-pop idol gitu. Mungkin lebih tepatnya kan dari tadi kita bahas kayak misalnya dia sudah mengakui dari keluarga atau bagaimana akhirnya dia mengakui kalau misalnya dia kaum LGBT. Nah kayak tadi yang saya mau teruskan dari Kotedi,
lebih tepatnya mungkin bagaimana kalau misalnya dibilang bromance. Itu bromance tadi. Yang Kote bilang bromance. Apakah bromance itu masuk LGBT atau tidak? Jadi kan maksudnya ya mereka ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu mereka bagaimana di luar sana. Cuman yang kita lihat mereka tidak ada hubungan ketertarikan seksual atau bagaimana, tapi karena suatu pekerjaan, suatu konten itu membuat mereka menjadi bromance. Kayak tadi itu kalau di Korea, kalau kayak di Indonesia mungkin yang lagi viral bromance itu kayak ada yang ikut MasterChef, Viden, Victor Agustino dengan Jonathan Aldian. Nah itu kan mereka di ship juga dan bikin konten gitu. Mereka strike, nah, kita nggak tahu mereka strike atau benar-benar strike atau enggak ya. Cuman di konten gitu mereka di ship-shipkan jadi bromance. Bahkan bisa mesra, bisa maksudnya memberikan perhatian lebih dari kepada seorang cowok ke cewek gitu. Jadi istilahnya itu bromance. Apakah bromance itu dia masuk LGBT atau bagaimana? Menurutmu bagaimana? Terus nah bukan cuma itu, yang nonton juga, bahkan yang nonton itu cewek-cewek bahkan yang lebih banyak, cewek-cewek yang lebih suka, cewek-cewek yang lebih suka nonton ngisip-ngisip gitu, cewek-cewek kebanyakan. Dari komentar-komentarnya cewek-cewek. Nah itu cewek-cewek itu gimana? Kalau mereka ngisip-ngisip begitu, apakah mereka juga salah atau gimana? Oke, ya terima kasih Dr. Panas. Oke. Mengingat waktu yang ada. Boleh Joel. Ayo sudah, dua berkat aja. Sebenarnya kalau bromance yang kayak begitu kita bisa jadi tahu toh betapa sekarang dunia sudah betul-betul menormalisasikan LGBT. Nah memang mungkin secara kalau kita lihat enggak, mereka straight G, pekerjaan G yang menuntut mereka harus ada di posisi itu. Nah memang kita tidak pernah tahu orientasi seksualnya orang, tapi bukan kita mau menghakimi, tapi kita bisa memprediksi apa ujungnya. Kayak itu mungkin gerbang awal dari LGBT, mungkin cuma sebatas teman konten, cewek cowok saja sebatas teman konten bisa jadian, apalagi biasa cowok-cowok yang begitu, apalagi sekarang dengan pemahamannya orang yang sudah selalu bilang love is love, love wins, tidak peduli apapun jenis kelaminmu, kalau kita saling mencintai, saling suka, saling dapat chemistry-nya, kenapa tidak? Jadi menurutku mungkin secara tidak langsung kita tidak bisa bilang itu LGBT, tapi bukan. Secara tidak langsung memang tidak terlihat seperti orang yang LGBT, tapi kalau kita perhatikan lebih baik, kita perhatikan lagi, pasti kita bisa tahu ternyata itu memang awalannya atau kayak pintu gerbangnya ke LGBT ya. Bukan kita mau menghakimi, puji Tuhan kalau memang itu hanya sebuah konten dan mereka betul-betul akhirnya straight dan punya pacar perempuan dan lain sebagainya. Tapi kalau bagaimana kalau memang ujung-ujungnya seperti itu, jadi sebenarnya ya itu kalau dari saya kita tidak. Saya mau tambahkan soal bromance. Soalnya ini laki-laki ya. Itulah. Dalam laki-laki itu yang namanya brotherhood. Kalian harus tahu. Ya. Oh, itu perkumpulan para laki-laki. Komis, ya mereka kumpul satu anak. Bukan berarti mereka guling-guling sama-sama, tidak. Naik Pedang-pedang, motor. bukan, tidak, serius. Di Alkitab itu pun banyak terjadi bromance. Tapi dunia itu mau rusakkan hal itu. Nah ini kan perempuan mungkin kan sisterhood. Nah, tapi kalau kita kan lihat perempuan dekat-dekat, cuma pakai baju baju tidur sama-sama. Kita laki-laki kan anggap ini perempuan ya, jangan lesbi semua, dua-dua semua, atau berempat, berlima atau bagaimana. Tapi kan enggak gitu. Tapi di mata laki-laki pun ada. Di dalam Alkitab yang tercatat bromance itu Daud dan Yonatan. Nah, Yosua dan Kaleb. Tuh. Nah, siapa lagi? Siapa lagi teman-teman? Yosua dan Eliasar. Oh, salah. Paulus tidak berkelahi orang itu. Dorang batu tompol. Dorang yang kayak dia, boleh lah. Nah tapi, tapi Paulus dan Silas saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Tetapi yang paling kental itu diisukan sama kelompok LGBT adalah Yosua dan David dan Jonathan. Itu seperti karena dia bilang David mengasihi Jonathan. Kasih itu ditulis di situ adalah agape.
Kalau LXX itu terjemahan bahasa Grikanya itu agape. Kalau yang dia tetap bahwa dia itu ahava, dia mencintai. Tapi orang bilang, ih pasti dia sudah tidur sama-sama ini para orang LGBT. Jadi di Alkitab katanya Daud pun LGBT, padahal sebenarnya tidak. Wong dia intip perempuan mandi kok. Lagi jalan-jalan, ada cewek cantik. Iya. Iya. Masa iya kan? Yang diintip mungkin si Uria, bukan istrinya kan? Atau Triwira aja. Udah ngotak bro. Iya, jadi memang dunia itu kasih kita banyak kebohongan. Kalau bromance, apakah itu adalah sebuah penyimpangan dari orientasi seksual? I don't think so. Laki-laki itu selalu harus ada companionnya. Dia bilang besi menajamkan besi. Hurrah. Pria menajamkan sesamanya. Laki-laki harus kumpul para laki-laki. Tidak bisa kumpul dengan perempuan. Bahasa Indonesianya dia bilang manusia menajamkan sesamanya. Betul tidak? Tapi kalau kalian lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia bilang man, bukan human. Dia bilang man, berarti para laki-laki. Dulu di zaman perjanjian lama, orang kalau dalam satu kota itu laki-laki yang hebatnya itu kumpul-kumpul semua di pintu gerbang. Gosip mereka di situ. Oh tidak, bersilat lidah. Bersilat lidah. Begini, pokoknya mereka harus saling menajamkan pikir, pola pikir, apa segala macam. Kalau aneh, kalau memang laki-laki kebanyakan dengan perempuan, itu aneh sekali memang. Nah itu baru kelihatannya. Nah dalam hal banyak mereka mencoba menormalisasikan segala sesuatu dengan cara mereka menggeser pelan-pelan bahwa yang dulu ekstrim sekarang mulai dari kurang ekstrim jadi kurang normal, akhirnya jadi normal, digeser terus. Buku-buku komik, contoh manga itu kan ada juga konten-konten laki-laki dengan laki-lakinya yang digambar. Siapa pernah nonton Senseiya? Pernah nonton Senseiya? Bleach. Bleach. Siapa itu yang pedangnya sakura itu laki-laki atau perempuan? Iya, Byakuya, laki-laki atau perempuan? Tapi penggambarannya kan kayak perempuan. Betul. Terus jalan ayo kemayo. Iya kan, disusup-susupin. Ada genrenya manga itu yang agak-agak memang konten sensitif bahwa hubungan laki-laki dengan laki-laki itu memang betul mereka expose. Gitu ya. Yang banyak baca itu adalah perempuan menurut survei. Betul. Apa genre apa gitu? Nah, juga banyak yang suka baca. Ya? Iya, apa gitu? Mereka disebut fujoshi, cewek yang suka konten-konten cowok dengan cowok. Ya, cocok. Nah, kontennya Sep. Nah gitu. Kau tahu dari mana? Iya. Sering baca. Dia ngaku saya nekopoi. Iya, itu masa kelam dulu. Iya. Manusia baru, sudah dibaptis, celup-celup. Bagaimana? Oke, sekarang saya bilang gini, apalah gitu dari tadi, cewek yang suka gitu. Saya pernah ketemu loh, dan saya pernah cerita dengan dia. Saya pernah ketemu, saya bilang kenapa kok dia penggemar konten Korea, dia suka ngesip. Saya bicara gini, kau tahu nggak sisi tergelapnya dari itu K-pop yang bahwa mereka itu ngesip begitu, dia susup yang ini. Terus kau suka baca manga toh, kau pasti suka yang ini. Apalagi itu yang konten laki-laki dengan laki-laki. Di dalam bawah sadarnya itu dia bicara begini. Saya mau lihat, saya suka dengan hal-hal yang seksual, tapi saya tidak mau terlibat bahwa yang itu perempuannya jadi objeknya. Nah, yang dia mau, dia merasa aman bahwa yang jadi objeknya adalah laki-laki juga. Dia nggak mau dirinya digambarkan ada di situ. Karena semua konten-konten pornografi itu selalu menjadikan perempuan selalu menjadi objek, bukan subjek. Kalian paham nggak? Nah, akhirnya saya cerita, saya bilang kau harus bertobat. Oh iya, saya delete. Dia akhirnya delete karena dia suka menggambar, dia suka gambar yang gitu-gitu. Yang Naruto sama siapa? Sasuke gitu ya. Agak pelukan. Saya bilang serius. Oh iya. Waktu saya interogasi ternyata memang dia punya perasaan ditinggalkan dengan laki-laki. Abandonment issue. Sesudah itu ketika dia tertolak, dia bilang bahwa
saya nggak mau saya yang tergambarkan bahwa saya ada di situ alami. Yang dia alami adalah bahwa dia lihat laki-laki dengan laki-laki, jadi dia feel safe. Gitu. Oh, saya ngerti akhirnya. Itu masalah pemikiran. Mengenai itu kan bicara masalah trauma, masalah. Saya punya cara untuk bagaimana caranya menyelesaikan trauma. Nanti kita jelaskan di akhir cerita. Silakan Kakak Joy. Iya, oke, terima kasih Kakak atas tambahannya. Iya, memang biasa kalau saya lihat orang konten-kontennya, iya cowok sama cowok kayak homies begitu, brotherhood segala macam. Sebenarnya kalau dari pertanyaan Kak Mike tadi tentang yang kayak begitu, bromance apakah LGBT atau tidak, tergantung lagi seperti apa yang kayak di ship-shipnya itu, bagaimana kedekatannya mereka. Pasti juga kalau para cowok-cowok tahu bagaimana kedekatan yang sewajarnya dengan yang tidak sewajarnya, kita bisa lihat yang seperti itu. Betul. Mungkin kayak kita tidak bisa judge LGBT, pasti LGBT. Tidak bisa dijudge seperti itu. Karena memang yang pada dasarnya kita tidak tahu orientasi seksualnya seperti apa, tapi hal-hal yang seperti itu memang umumnya tidak semua, tapi umumnya bakalan mengarah ke situ kalau memang motifnya tidak benar. Iya, betul. Oke, cocoknya itu ya. Apalagi tadi? Kan tadi sudah soal apa yang harus dilakukan juga tadi sudah sempat dibahas-bahas. Bagaimana kita menyikapi kalau misalnya ada temannya kita yang seperti itu? Oh ya, kalau misalnya nanti ada temannya kita yang LGBT dan apalagi mungkin ternyata awalnya sahabat karibnya kita yang dia straight tapi akhirnya karena mungkin disakiti atau segala macam dan membuat mereka orientasi seksualnya menyimpang, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus ikat mereka secara emosional dan sebisa mungkin mengurangi sentuhan fisik, kayak jangan selalu kayak ih kok kenapa kayak gitu. No, dan jangan kita juga tidak boleh yang kayak 24/7 selalu ada sama mereka. Kayak 24/7 sama mereka, karena dengan seperti itu kayak misalnya perempuan dia akhirnya suka sama perempuan, dia rasa oh iya kayaknya apakah sahabat saya yang akan menjadi jodoh saya karena selalu dekat dengan saya, selalu mengerti saya. Iya, mengerti sama saya. Oh ternyata selama ini yang saya cari itu salah. Yang mengerti saya selama ini ternyata sahabatku sendiri. No, kita tidak boleh, jangan sampai kita menumbuhkan perasaan yang seperti itu ke temannya kita yang LGBT. Justru kita kayak harus ajak mereka ke gereja, ayo kita ke gereja. Terus kalau misalnya ada sharingan atau kayak biasa Koko share di grup kayak gitu, kalau kita rasa, oh ini bagus temanku baca, kayak sharing, bilang ini ada kayak begini, atau kayak mungkin bisa kayak ayo kita Bible study begitu, atau ada acara ini, ada seminar ini dari gereja ini, jadi kita tarik mereka supaya mereka semakin dekat dan semakin hubungannya semakin intim dengan Tuhan. Karena pada dasarnya apapun permasalahannya soal LGBT ini, ya kita harus kembali pada Alkitab, kita harus kembali lagi dengan membangun hubungannya kita sama Tuhan. Jadi kita harus berusaha untuk tarik mereka, walaupun bukan berarti setelah mereka LGBT kita kayak jaga jarak bagaimana, tapi kayak sebisa mungkin kita meminimalisir kayak sentuhan fisik yang kayak berlebihan begitu. Boleh disalaman, boleh kayak apa begitu, tapi kan biasa kalau cewek biasa suka ada yang ketemu temannya peluk atau apa. Kalau yang kayak begitu mungkin sudah bisa kalau kayak gitu diminimalisir ke orang yang yang menyimpang orientasi seksualnya. Gitu. Iya, silakan. Bertanya boleh. Berdiri dulu Kak Serdi. Udah kelihatan di kamera. Ya, terima kasih sudah dijelaskan semuanya dan sebenarnya saya cukup tertarik. Gini, kira-kira mungkin konsep seperti ini alangkah baiknya mungkin akan bisa kita lakukan adanya pendidikan seksualitas pada anak. Mudah-mudahan juga kasus ini bisa saya ajukan sebagai disertasi saya. Tidak boleh. Iya,
kebetulan saya lagi menggeluti itu saat ini. Cuma saya akan bandingkan dengan kira-kira bagaimana pandangan gereja terhadap pendidikan seksualitas pada anak. Karena kita tahu bahwa 50% masyarakat Indonesia itu belum menerima pendidikan seksualitas pada anak. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa seksualitas untuk diajarkan kepada anak usia dini itu sesuatu hal yang tabu. Nah, pertanyaan saya mungkin bisa dikasih, bagaimana sih sebenarnya pandangan gereja? Apakah memang gereja akan menerima hal seperti ini untuk dilakukan kepada masyarakat, khususnya kita sebagai umat Kristiani? Apakah itu bagaimana pandangannya, atau apakah ada kalau misalnya nggak diterima, kenapa? Dan karena kalau kita satukan dengan dunia medis, itu ada banyak beberapa kasus yang sebenarnya diterima oleh medis dan dunia tapi tidak diterima oleh agama. Contohnya mungkin aborsi, terus dikaitkan dengan pemilihan, misalnya ada orang yang melahirkan tiba-tiba harus diberikan dua pilihan, apakah kita harus menolong ibu atau anak. Nah, kalau misalnya kita menolong salah satunya dan membunuh salah satunya, itu kan kalau kita masukkan dalam agama juga berdosa. Nah, kalau masalah tentang seksualitas itu kan hal tabu untuk diajarkan kepada anak, untuk masyarakat awam. Nah, bagaimana dengan pandangan gereja dengan hal seperti ini? Karena pada dasarnya terjadi seperti ini, misalnya opini tentang seksualitas dan sebagainya, itu karena pemahaman atau konsep baik dari keluarga maupun kita sebagai anak itu belum terlalu memahami apa sebenarnya tujuan dari pendidikan itu, maksudnya pendidikan seksualitas itu. Karena kalau tidak salah ingat, dokter apa sih namanya yang spesialis kandungan itu mengatakan bahwa semua manusia sebenarnya ada faktor untuk bisa mengalami penyimpangan seksualitas, karena pada diri kita, dalam diri kita itu sebenarnya ada. Nah, itu tadi sudah dikatakan bahwa jangan sampai kita bergaul dengan atau berada pada lingkungan yang salah sehingga kita bisa menyimpang. Karena pada dasarnya bahwa ada dalam diri setiap manusia itu sudah memiliki, tapi tinggal kita bagaimana caranya untuk meluruskan kehidupan kita untuk lebih baik. Wah, pertanyaan yang bagus. Haleluya, Serdi. Jadi bagaimana? Menjawab? Jadi apa tadi, apakah gereja perlu melakukan edukasi tentang orientasi seksual? Kalau menurutku perlu, karena hal seperti ini perlu diketahui oleh generasi-generasi yang selanjutnya, karena zaman kan semakin maju, pemikiran orang pasti akan semakin terbuka, dan orang dunia pasti akan semakin lama-kelamaan pasti yang kayak begini akan dinormalisasikan di Indonesia. Ya, dan kita harus, maksudnya kita gereja harus menerima fakta itu ya, memang bakalan ada dan bakalan diterima di negara kita, tapi kita harus juga mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya agar mereka tidak ikut ke kaum-kaum tersebut, ke kaum LGBT tersebut, jangan sampai mereka terjerumus ke situ. Makanya menurutku penting dan perlu dilakukan, dan yang pentingnya itu jangan sampai kita melakukan edukasi yang membuat mereka penasaran, iya apa itu LGBT, ya kayak akhirnya mereka ingin mencoba tentang LGBT. Jangan sampai ke situ. Maksudnya kita berikan kayak pemahaman bahwa ada kaum yang seperti ini, dan kita harus pertegas bahwa di Alkitab melarang kita untuk masuk ke situ. Kayak begitu, dokternya lebih diarahkan kepada firman lagi kita. Kalau misalnya, bagaimana? Silakan. Kalau bicara pendidikan, Iya. Kalau bicara pendidikan, pasti saya punya bidang juga. Tapi saya setuju dengan Serdi, kalau Serdi mau ambil bagian ini disertasi, bisa bagian ini lebih ditelusuri bukan hanya gereja sih, karena prime educatornya kita itu parents. Kita punya pendidik dasarnya kita itu orang tua. Nah, kalau gereja dengan sekolah itu cuma 2 bidang tambahan, karena bagaimana keluarganya itu sebenarnya mendidik anak itu paling dasar. Dan untuk pendidikan usia dini,
usia emas kan kita sudah tahu 5 tahun. Nah, usia emas itulah yang sebenarnya harus betul-betul kuat mengenai pendidikan seksual juga. Itu di gereja yang bisa kita tahu kalau di bawah itu bagaimana pendidikan seksual memang kalau di guru-guru sekolah minggu toh. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, paling dasar-dasar. Oh iya ya, laki-laki dan perempuan Tuhan tidak ciptakan yang di antara itu dua. Tapi kita pasti tidak jelaskan itu sama anak kecil. Paling dasar-dasarnya bagaimana melindungi bagian-bagian privat. Nah, kalau bagian-bagian privat itu jangan dibilang sembarangan. Itu sudah pernah dikasih sama Kak Lydia. Kakak Lydia, miss you. Nah, dulu itu kami dapat dan sekarang puji Tuhan saya dikasih ingat lagi. Itu kayaknya terakhir waktu onsite di Lydia atau Lydia nanti tambah Nah, jadi saya rasa itu sangat baik, tapi memang yang paling dasarnya bagaimana itu dimulai dari keluarga. Keluarga, papa mama cerita kalau anak-anak waktu mandi bagaimana, dia cerita sendiri ini bagian tubuh yang harus dijaga. Kalau laki-laki bagaimana, kayaknya itu sih bisa dipertimbangkan. Terima kasih, Miss. Nah, terima kasih nih. Nah, memang gereja itu kita tidak 24 jam. Makanya perintah di Alkitab dibilang katakan firman itu, katakan, bincangkan sama anakmu, perbincangkan waktu kau tidur, waktu kau makan sama-sama dengan dia, waktu kau jalan, waktu kau apa. Orang tua adalah satu-satunya prime educator, itu betul-betul edukator utama untuk anak-anak. Kalau orang tua tidak berfungsi sebagai orang tua dan pengajar, dia kehilangan hal tersebut. Dia tidak jadi imam, laki-laki, imam, raja, nabi. Kalau dia tidak jadi imam untuk keluarganya, berantakan hidupnya, keluarganya. Betul, serius. Kebohongan akan dihembuskan sama setan. Tapi mengenai dari tadi, mengenai pendidikan seksual, itu bagus sekali. Di satu sisi, saya tetap merasa bahwa pohon kehidupan itu jauh lebih enak daripada pohon pengetahuan baik dan buruk. Yang seperti itu pengetahuan bisa dari mana saja, malah bisa bikin kita jadi gila sebenarnya. Kita akan bertanya A, B, C untuk hal-hal yang nggak perlu, tapi yang lebih penting adalah kehidupan. Tapi bagaimanapun seks itu adalah hal yang kudus, bukan tabu, bukan tabu. Kudus itu berarti khusus. Nah, ketika saya akan open misalnya contoh satu sesi yang kayak begini, saya pun harus berdoa kan. Saya harus bilang apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya bincangkan dengan kalian, gitu ya. Mengingat umurnya kita kan agak berbeda, jadi saya harus tahu tempatnya di mana saya bisa ngomong. Jangan-jangan misalnya contoh Yosua, dia dengar begini terus jadi penasaran, terus dia coba-coba bagaimana? Coba-coba, lo kok enak? Tidak bisa gitu. Lebih bagus pohon kehidupan dibandingkan pohon pengetahuan. Kita bisa tahu banyak, tetapi kalau kita tidak melakukan, hal itu sama saja. Kalau ada yang penasaran, kita akan jelaskan, kita akan edukasi. Orang tua pun harus mengedukasi. Gereja mungkin kita bisa edukasi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kembali lagi, apa yang akan kita lihat? Coba bukakan Kak itu deh, dari tadi. Saya pernah khotbah ini, cuma mungkin sebagian besar dari kita nggak pernah ada. Ini mengenai bagaimana proses kita mengambil keputusan, action. Mulai yang ada gambar kepalanya, boleh deh. Gambar kepalanya. Informasi kita tidak kekurangan informasi. Semua orang tahu kok bahwa LGBT itu jahat. Tetapi yang bikin kita menjadi sebuah terima kasih, keren sekali. Kita nggak pernah kekurangan informasi. Informasi kita bisa dapat dari mana saja. Kita ketik Google, menurut Alkitab LGBT salah atau benar? Itu sudah banyak. Yang membedakan kita dari tindakannya kita, akankah kita membuahi itu pikiran jahat, adalah filternya kita. Nah, dari informasi masuk kita filter. Saya ngomong begini kalian pasti filter. Kata ini bohong itu, munafik itu kata ini. Oh iya, sudah filter gitu ya. Selesai itu baru ada tindakan. Yang harus kita perbaiki adalah filternya kita. Dalam filternya kita apa saja isinya? Saya sudah pernah khotbah ini di pemuda, cuma sebagian besar dan datang. Next. Ini filternya kita, isinya nilai, otoritas,
Ada rekamannya. Kalau kalian mau rekamannya, saya kasih jelaskan ulang nanti. Nilai otoritas trauma yang paling penting adalah revelation. Ini revelation dari Tuhan. Nilai berhubung dengan nilai-nilai. Misalnya contoh, saya selalu bilang, woi orang Makassar kau sirik napacce. Kalau dimaki kau pasti dicabuk badi. Jadi kalau saya bilang Makassar kau, langsung keras. Mana itu? Itu nilai. Nilainya kita adalah nilai kerajaan Allah. Saya ulangi nilainya kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Ini adalah, bukan Alkitab ini. Ini holy phone, holy iPhone. Nah jadi ini adalah standar tertingginya kita, nilainya kita. Nilai itu adalah sesuatu yang kita junjung tinggi, yang kita nilai. Kita berdasarkan itu. Kalau nilainya kita adalah dari apa yang dokter katakan atau yang Anda katakan, kita akan. Nah ini ada otoritas, kekuatan otoritas. Goblok lo. Pasti dia ingat. Ayo pemain bass, tidak bisa. Saya goblok dibilang sama mereka tadi. Gitu. Tidak kuat tangan. Nah, tapi kalau saya bilang, kok pasti bisa. Langsung dia gas. Bagaimana? Slap. Oke. Trauma next ini. Saya akan bicara sebentar lewat trauma. Trauma tidak bisa kita hilangkan. Trauma tidak bisa kita hilangkan. Pasti membekas, terbakar di kepalanya kita. Siapapun yang trauma di sini, orang tuanya kita, mamanya kita, bapaknya kita, sampai kita jadi menyimpang, itu hal lain. Atau kita melakukan dosa karena kita trauma, gitu. Biasa kan kadang yang dia cerita dari tadi, bapaknya, ibunya, karena dia lihat seperti itu, akhirnya mau dengan cewek. Karena mamanya begitu, akhirnya dia mau dengan cowok. Itu karena trauma, gitu. Saya pun punya trauma masa lalu, banyak. Itu seperti sampah-sampah yang dibawa, dipikul setiap hari. Tapi sekarang sudah bebas. Nah, dan saya akan cerita bagaimana caranya. Paling terakhir adalah revelation. Revelation itu dibangun dari perenungannya kita akan firman Tuhan. Ini yang akan membypass kita, supaya kita bisa bertindak hati-hati, supaya kita bisa berhasil dan mendapat dan beruntung. Gitu. Istilahnya kalau revelation ini kita tidak ada, berantakan hidupnya kita. Oke, guys. Nah, yang saya mau cerita, nanti saya kasih rekamannya supaya kita enggak lama. Sudah 21. Trauma. Ada satu cara. Trauma kita nggak bisa hilangkan. Di kepalanya kita pasti mama aku pernah bicara begini. Itu harusnya jengkel sekali dengan mamaku. Sama bunuh dia. Oh serius? Ada yang waktu kita ikut retret 2 orang, dia bunuh bapaknya loh. Oh dia bunuh bapaknya. Dia mengaku dosa, dia bilang saya bunuh bapakku. Wih, saya bilang gila, anak kecil dari Palopo dia bunuh bapaknya. Iya, karena masalah banyak, masalah keluarganya. Adalah yang dalam satu timnya kita, yang bapaknya kalau marah orang Buddha, dicelup-celup itu di kepalanya. Iya, akhirnya jadi melambai sih. Itu anak, agak-agak bicaranya agak melambai. Banyak hal, trauma bisa terjadi dengan siapa saja. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Siapa bisa rubah masa lalu? Emang kok saja kan main Doraemon dulu tuh pinter kamu. Iya kan? Kita nggak bisa merubah masa lalu. Emang kita Iron Man? Enggak lah. Ya, nggak bisa sama sekali. Kita nggak bisa kembali dan merubah semuanya. Hal itu sudah terjadi. Coba buka Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ada satu hal yang saya bilang adalah seperti gini, reframing. Salah satu contohnya ini, saya kasih tahu sama kalian. Ini di antara kita, jangan keluar. Ya, cerita-cerita. Kalian pernah lihat ini luka? Kalian pernah bertanya enggak? Setiap kali saya bilang ini lukanya dari mana, saya selalu bilang apa? Saya jatuh dari motor. Jatuh dari motor. Kalian tahu nggak? Saya waktu tikam dengan kakakku. Kau tahu kakakku? Siapa? Kakakku yang terkasih dan tersayang. Tommy Thomas Aquino. Saya bisa ketawa sekarang. Saya waktu tikam dengan dia SMA loh. Itu hidup dan mati itu sudah seperti teman untuk saya. Dia kena di sininya dengan kena di kakinya. Saya kena di tangannya. Trauma nggak? Saudaraku itu yang harusnya jaga saya, bapak ibu kan tidak ada. Dia bikin begitu, menangis, jelas, hancur hati, hancur, broken. Siapapun bisa tinggalkan kita, orang tuanya kita, bapaknya kita, mamanya kita. Jangan cerita-cerita lah. Ini saya sharing saja.
Kalian lihat hidupku dengan kakakku bagaimana sekarang? Pergi naik sepeda sama-sama, pergi sama-sama. Itu kekuatan dari mengampuni loh. Tapi yang saya mau bilang adalah reframing. Kalau saya tidak reframing, saya tidak bisa mengampuni. Reframing itu kalian tahu frame apa artinya? Bingkai. Dibingkai ulang. Contohnya seperti ini. Karena saya dapat revelation, makanya saya reframing. Oh, contohnya, kalau saya taruh di sini itu adalah gambar tengkorak. Latar belakangnya hitam, gambarnya tengkorak. Wih, pemuja setan ini mungkin yang lagi bicara di depan. Betul tidak? Betul tidak? Karena framingnya adalah tengkorak dengan latar belakang hitam. Tapi kalau tengkoraknya terus saya hiasi dengan gambar paru-paru, hati, usus. Oh, dokter ini jangan-jangan yang ngomong. Poster biologi. Dia lagi S3 biologi kan, lagi bawa kelas malam. Betul tidak? Akhirnya master biologi. Oh, kayaknya profesor ini. Ya, oke. Yang bawaan sama-sama tengkorak. Sama-sama warnanya hitam. Tetapi kalau saya reframing, saya tahu bahwa berubah orang, berubah. Pandanganku terhadap hal itu berubah. Perhatikan Roma 8 ayat 28 sampai 29. Chris, tolong berteriak. Strongman. Uha, iya sudah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan. Skip. Tunggu dulu, tahan. Sorry. Allah kita tahu sekarang. Yuk baru kita tahu. Ngerti enggak? Dulu tahu enggak? Dulu waktu berkelahi, saya bawa ini 8 bulan dioperasi 3 kali. Perih tidak? Perih. Nangis. Kita tahu sekarang, baru lama baru saya tahu. Kalau Tuhan suruh mengampuni, kita harus mengampuni. Itu namanya kerajaan Allah. Kalau Tuhan suruh berkorban, Tuhan suruh memberi, Tuhan suruh bikin sesuatu, kalian harus kerjakan. Karena, baru saya tahu. Kita tidak pernah ngerti rencananya Tuhan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau baik, mau jahat, mau hal buruk, mau hal baik, itu kita harus percaya bahwa Tuhan sengaja lakukan supaya apa? Next. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan enggak? Tuhan izinkan terjadi? Iya. Hal itu baik? Baik. Mendatangkan kebaikan bagi yang mereka mengasihi Dia. Terus next? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, kalian punya rencana Allah. Saya pun ada. Bayangkan, saya ketemu dengan kakakku itu. Ketemu kembali setelah baku cakap, kita pisah rumah. Kita anak segala macam. Saya dapati dia waktu di saatnya yang paling rendah di bawah. Dia diputuskan pacarnya. Dia sakit, hampir mati, bangkrut perusahaannya. Karen tahu ceritanya. Saya tidak cerita bohong. Nah, kalau saya tidak mengampuni seperti Tuhan mengampuni saya, ada kesaksian tidak hari ini? Siapapun kita bisa trauma. Saya pun bisa trauma. Saya memilih untuk tinggal tidak di masa lalu. Saya sekarang cerita hal itu sama dia sambil ketawa-ketawa. Oh yaudah kita baku tikam itu hari ini, mau kok lagi? Nah, next, lanjut. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran untuk menjadi serupa. Ingat purpose-nya kita diciptakan adalah dalam keserupaan kita memerintah. Iya, akhirnya coba dulu memerintah, suruh orang. Tidak, dalam keserupaan kita memerintah. Oke? Silakan, terima kasih. Kalian tangkap enggak? Saya singkat cerita setelah ketemu dengan dia. Akhirnya saya ketemu dengan dia, saya lihat, aduh kasihan. Next, saya bilang, ayo deh kita buka usaha sama-sama. Namanya Tom's Coffee. Bukan Ted's Coffee ya? Bukan. Kalau namanya saya sendiri Pretty Coffee. Enak saja. Mau. Akhirnya tidak. Saya membuka usaha yang namanya Tom's Coffee. Akhirnya jadi seperti ini. Memberkati banyak orang. Coba kalau saya tidak mengampuni, berkat jatah enggak? Saya mungkin tidak berdiri di sini.
Saya tidak bicara dengan kalian. Ingat, selalu perbaiki. Revelation kok. Tangkap itu revelation dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, hidupnya kita gagal. Reframing. Oh Tuhan, terima kasih saya diizinkan seperti ini, supaya saya bisa seperti ini. Adakah? Banyak kita dihianati orang, ditinggal orang. Saya mau muridkan, banyak disalibkan bro. Adakah itu saya bilang bahwa saya pahit hati dengan dia? Tidaklah. Kita diceritai jelek orang, kita di apa? Ya urusan ini. Kita harus reframing. Oh Tuhan mau. Seperti tadi kakak Join bilang, oh saya diperlakukan begitu sama orang tuanya kita, supaya saya belajar bahwa anakku saya tidak akan seperti itu. Saya tidak pernah dibesarkan oleh bapak yang baik, tidak pernah. Tidak pernah. Saya absen. Bapakku pergi dari saya umur 3,5 tahun. Dia cerai dengan ibu, dia pergi dengan suka hati, akhirnya meninggal lagi, ada anak tiri. Berarti saya ada tiri, gitu. Berarti dia sudah tidak akan kembali kan? Ya. Kita orang dewasa. Dia punya keluarga sendiri sekarang. Tapi saya akan kasih pahit hati? Tidak. Saya ampuni dia karena saya sudah terbiasa dengan mengampuni. Saya undang dia waktu dia menikah. Kita menikah, saya undang. Betul tidak ya kan? Iya. Karena apa? Tanganku menjadi kasar, hatiku menjadi lembut. Oke, berikan untuk Tuhan. Ingat ya, ingat mengampuni. Cobaan terbesarnya kita mengampuni. Sampai mengampuni itu jadi hal yang ecek-ecek buat kita. Disenggol mobil, iya. Betul tidak? Dikata-katai orang, sudahlah, tidak tahu orang lain yang dikata-katai mungkin. Iya kan? Harga diri kita masa ditentukan sama kata-kata orang? Tidaklah. Apa yang Tuhan bilang? Betul tidak? Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan maju. Kita hanya akan kembali. Banyak garbage kita bawa. Begitu banyak garbage, banyak sampah, banyak penyakit. Penyakit jiwa, penyakit hati, apalagi? Mental. Akhirnya tertarik dengan lawan jenis. Harus. Akhirnya tertarik dengan sesama jenis. Akhirnya kita tidak bisa memberi, kita tidak bisa berkorban, kita susah percaya dengan orang. Ayo, come on. Yes, yuk kita tutup. Kita berdoa. Terima kasih Kakak Joy. Bapak terima kasih, kami bersyukur Bapak hari ini. Terima kasih Bapak. Lewat firman-Mu hari ini hamba mau percaya Bapak, yang hati yang terluka disembuhkan. Hati yang rindu Bapak, yang kosong akan kehadiran-Mu, Engkau penuhkan Bapak. Karena Engkaulah hasrat terdalam kami. Kami tahu Bapak, Engkau yang kekal, yang sanggup memenuhi hati kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak untuk adik Join. Urapi dia dalam setiap apa yang dia lakukan, pelayanannya Bapak, berkati tangan-Mu sendiri yang bekerja bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu tidak tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak terkasih kami Bapak. Ayo tutup mata semua. Tutup mata, tundukkan hati kita, arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Saya ingin berdoa untuk semua dari kita yang mempunyai trauma mengenai masa lalu, yang mempunyai sakit hati, yang mempunyai kepahitan yang terdalam. Mari bawa kembali kepada Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada dan berdoa. Tidak ada yang melihat kiri kanan, tidak ada yang menghakimi sesamanya. Bapa, hanya Engkaulah Bapa yang menjadi Bapa bagi kami, orang tua bagi kami. Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada bersama-sama kami dalam setiap musim hidup kami. Kami mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami mau melepaskan kasih kepada orang yang membenci kami. Kami mau melepaskan kata-kata yang baik kepada orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Bapak, kami mau melepaskan berkat kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami mau turut hidup seperti kehendak-Mu Bapak malam ini. Balut hati kami Bapak, balut hati kami yang terluka ini. Terima kasih Bapak, kami tahu Bapak bahwa Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah yang sanggup memenuhkan hati kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bawa segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu Bapak,
Yang Engkau sediakan di masa depan bagi kami adalah masa depan yang gilang gemilang Bapa, yang sesuai rancangan yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bebat hati kami Bapa menjadi hati yang lembut, yang ingin, yang rela dibentuk Bapa oleh Engkau Bapa. Kami tahu Bapa, segala sesuatu Engkau izinkan terjadi. Engkau izinkan terjadi, tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi Bapa di luar kehendak-Mu. Kami tahu Bapa, hal itu Engkau izinkan Bapa untuk membuat kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau mengasihi, sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu cuma bisa terbatas Bapa, hanya bisa berbicara hingga saat ini. Mari Roh Kudus tuntun mereka dari hari ke hari semakin serupa dengan gambaran-Mu. Ajar mereka Bapa, ajar mereka. Hamba mau percaya hari ini Bapa terjadi sebuah terobosan dalam kehidupan kami, terjadi sesuatu hal yang baik. Kami percaya kami tidak mau hidup dengan apa kata dunia. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup membuka jalan bagi kami Bapa. Dalam setiap kehidupan kami, permasalahan kami, hubungan kami Bapa, apapun itu Bapa, kami mau turut hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada raja yang akan bertahta dalam kehidupan kami selain Engkau Bapa, selain Engkau Yesus. Berfirmanlah dalam setiap kehidupan kami dari hari ke hari, bimbing kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami berterima kasih, kami bersyukur Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami dan kami berdoa bersyukur Bapa bahwa Engkau Allah yang baik Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berdoa terima kasih. Kami berterima kasih Bapak bahwa Engkau selalu memperhatikan kami. Hari ini tidak dengan kebetulan bahwa kami berbicara mengenai hal ini Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Hari ini akan bangkit sebuah generasi baru, sebuah generasi yang lurus di generasi yang sekarang ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak, pemulihan terjadi. Teruslah Engkau memulihkan kami. Kami pulang, kami tidur Bapak. Engkau memulihkan kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada adik kakak.